Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menyampaikan diskusi mengenai pencemaran pestisida. Bisa di next. Bisa di next. Baiklah, untuk anggotanya yaitu Tiara Zahran Robani, NIM 21, Isan Rasidrito, NIM 22, Esa Gita, NIM 23, dan Meliana Putri, NIM 24. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih akan saya lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke pencemaran pestisida, kita harus mengetahui dulu apa itu pestisida. Nah, di sini pestisida adalah salah satu hasil teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Penggunaannya dengan cara yang tepat dan aman merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, mengingat pestisida adalah bahan yang beracun. Penggunaan pestisida salah satunya salah atau pengelolaannya yang tidak bijaksana akan dapat menimbulkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, definisi dari pestisida tersebut berasal dari pes yang memiliki arti hama dan juga site yang berarti membunuh. Sering disebut juga dengan pest killing agent, yaitu semua bahan yang digunakan untuk membunuh, mencegah, mengusir, dan merupakan bahan yang digunakan untuk merangsang dan mengendalikan hama. Bisa di next. Nah, kemudian jenis-jenis pestisida. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis pestisida, kita harus mengetahui dulu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Nah, di sini yang dimaksud dengan pestisida adalah semua zat kimia dan bahan-bahan lain serta zat-zat renik dan virus yang digunakan untuk yang pertama memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian. Kemudian memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mencegah hama-hama air, dan memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Bisa di next. Nah, yang pertama ini ada jenis pestisida berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada insektisida, yaitu zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk mematikan atau memberantas serangga. Lalu ada askarisida ini untuk memberantas tungau, nematosida untuk memberantas cacing nematoda, fungisida untuk memberantas jamur, herbisida untuk memberantas rumput, ovisida untuk memberantas telur serangga, larvasida untuk memberantas larva, rodentisida untuk memberantas hewan pengerat, algasida untuk memberantas alga, dan yang terakhir moluskisida untuk memberantas hewan moluska. Bisa di next lagi. Nah, kemudian yang kedua ini ada jenis pestisida berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada tepung hembus. Nah, pada tepung hembus ini, pestisida dapat digunakan untuk memberantas semut, lalu untuk memberantas hama gudang, dan juga rodentisida. Nah, contoh dari tepung hembus ini ada Sevin-5D dan juga Mensate-D. Kemudian ada tepung semprot juga, minyak, aerosol, dan rock patronat. Bisa di next. Kemudian untuk jenis pestisida yang terakhir ini ada dibedakan dari struktur kimianya. Nah, yang pertama ada organoskleropestisida ini, jenis pestisida yang mengandung karbon, hidrogen, dan klorin. Contohnya yaitu DDT, lalu ada organosfosfat pestisida yang mengandung unsur P, C, dan H. Contohnya ini ada tetraetilpirofosfat atau TEPP, lalu ada karbonat pestisida yang mengandung gugus karbonat, misalnya baygon, sevin, dan juga isolan. Terus lain-lain di luar ketiga jenis di atas ini, pestisida ini mengandung senyawa organik, sersin, senyawa sulfur organik, dan diniotropenol. Bisa di next lagi. Nah, kemudian untuk penggolongan pestisida berdasarkan jenis hama akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada penggolongan pestisida berdasarkan jenis hama. Yang pertama ada rodentisida atau racun tikus. Yang kedua ada herbisida atau pembasmi gula atau tanaman pengganggu.
Yang ketiga ada fungisida dan juga bakterisida akarisida atau pembasmi jamur, bakteri, dan tungau. Yang keempat ada nematisida atau pembasmi cacing pengganggu tanaman. Yang kelima ada insektisida atau racun serangga seperti organoklorin yang meliputi DDT, DOD, aldrin, dieldrin, dan juga insektisida ini larut dalam jaringan lemak dan juga tidak dapat mudah terurai. Yang keenam ada zat pengatur tumbuh atau mengatur pertumbuhan, pembuangan, dan juga pembuahan pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu defolian atau perontok daun. Contohnya pada tanaman kapas, anggur, kedelai, dan juga tomat yang bertujuan untuk mempermudah panen. Selanjutnya, ada penggunaan pestisida di bidang pertanian. Penggunaan pestisida ini di bidang pertanian atau pengelolaan tanaman sudah meningkat sejak program intensifikasi pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1970-an. Bahkan sebagian besar para petani sudah tergantung dan juga sudah terbiasa menggunakan pestisida. Mereka beranggapan bahwa pestisida ini adalah penyelamat dari serangan hama. Pestisida ini sudah lama digunakan pada tahun 1200 sebelum Masehi dengan kapur dan juga abu kayu sebagai pembasmi hama gudang. Lalu pada tahun 1000 sebelum Masehi, penggunaan sulfur sebagai fumigan dan pada tahun 900 penggunaan arsenik sebagai pestisida ultra tradisional. Nah, kelebihan pestisida ini diantaranya yang pertama dapat diaplikasikan secara mudah dan hampir di setiap waktu serta di semua tempat. Yang kedua ini pengendaliannya dengan pestisida hasilnya dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu pestisida dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dan juga dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Dan yang keempat, pestisida ini mudah diperoleh dan dapat dijumpai bahkan sampai di kios-kios pedesaan. Nah, selain itu, dampak penggunaan pestisida juga mempengaruhi kualitas lingkungan. Yang pertama ini ada punahnya spesies. Banyak spesies yang mati karena adanya polutan yang berbahaya dari penggunaan pestisida. Yang kedua, akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan yang terganggu. Punahnya suatu spesies mempengaruhi pola interaksi dalam suatu ekosistem, sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Yang ketiga yaitu peledakan hama, di mana penggunaan pestisida mampu mematikan predator, sehingga nantinya hama yang berkembang dapat tumbuh dengan tanpa terkendali. Yang keempat yaitu kesuburan tanah menjadi berkurang, di mana penggunaan pestisida secara terus-menerus dan juga berlebihan dapat membuat tanah menjadi asam, sehingga mengurangi kesuburan tanah. Nah, di sini ada beberapa kasus pencemaran akibat pestisida. Yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua ada udara, dan juga yang ketiga ada pencemaran tanah. Pertama yaitu pencemaran air. Bagaimana sih prosesnya? Awalnya itu residu pestisida yang tercecet dari sisa penyemprotan sawah akan masuk ke dalam sungai, lalu akan mengalir ke parit-parit sawah, lalu masuk ke saluran tersier dan juga sekunder, dan terbuang ke sungai. Selalu sungai dapat mengalir ke kota menuju ke hilir dan sebagian rakyat menggunakan air di hilir untuk mandi dan juga mencuci. Nah, masuknya pestisida ke dalam perairan ini dapat melalui berbagai jalur. Yang pertama ini dari pemakaian langsung untuk membasmi hama tanaman. Lalu ada juga dari limpasan area pesawahan dan juga penimbunan aerosol dan partikulat. Sehingga hal ini dapat menjadi masalah yang serius karena residu pestisida ini ada yang bersifat karsinogenik, di mana dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga ekosistem sekitarnya. Yang pertama ini ada kasus kebocoran pabrik pestisida, tepatnya di Amerika, yaitu di Sungai Mississippi, dekat dengan pada dekade 60-an, di mana ada sebuah kebocoran pabrik yang mengakibatkan ribuan ton pestisida atau endrin ini terbuang secara sia-sia ke sungai sekitarnya atau Sungai Mississippi, dan mengakibatkan ribuan ton ikan ini mati, sekitar 150 juta ekor ikan, sehingga juga mengakibatkan nasib sengsara bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu juga dapat menimbulkan timbulan bau busuk yang sangat mengganggu. Yang kedua ini ada pencemaran tanah akibat pestisida.
di mana di dalam segumpal tanah pertanian yang beratnya 0,5 gram terdapat kira-kira 1 triliun bakteri, 200 juta jamur, 25 juta alga, dan juga 15 juta protozoa, dan juga cacing, insekta, serta makhluk kecil lainnya. Di mana yang mulanya ini tanahnya subur, lalu ketika ada pestisida yang berlebihan menyebabkan biota mati dan mengakibatkan tanah menjadi tidak subur sehingga menjadi gersang. Yang ketiga ada pencemaran udara, yaitu pada penyemprotan pestisida ini dengan menggunakan helikopter dalam waktu sekejap berpuluh-puluh hektar ladang bahan pangan telah disemprotkan sekaligus menggunakan pestisida. Nah, tapi daerah yang terkena itu bukan hanya daerah sasaran aja, tapi meliputi daerah sekitarnya, sehingga hewan-hewan dan serangga lainnya juga ikut terbunuh menjadi korban pestisida. Contoh kasusnya ini ada di sebelah timur Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1954, di mana dilakukan penyemprotan senyawa organoklorin yang dimaksud untuk memusnahkan Japanese beetle atau kumbang Jepang, tapi ternyata malah banyak spesies burung yang ikut musnah akibat penyemprotan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iksan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pestisida pada kesehatan manusia. Yang pertama yaitu penuaan dini. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam bahan kimia di dalam tubuh yang mempengaruhi hormon. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat menyebabkan kanker. Dalam kandungan pestisida itu sendiri, 10% mengandung bersifat karsinogenik, di mana karsinogenik ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Yang ketiga yaitu mencemari mara petani. Pada saat petani menyemprotkan pestisida apabila tidak menggunakan seperti APD atau alat untuk pelindung diri, maka dapat tercemar langsung pada petani. Atau juga pada saat mencampur pestisida dalam bentuk seperti tepung, apabila tidak menggunakan sarung tangan mungkin akan bisa mencemari para petani. Selanjutnya terdapat gangguan kehamilan. Gangguan kehamilan ini misal pada sayuran dan buah-buahan, apabila tidak dicuci dengan bersih dan masuk ke dalam perut ibu yang sedang mengandung, maka akan menjadi gangguan pada kehamilan. Bisa di next. Berikut merupakan cara pestisida mengkontaminasi. Dapat melalui 3 tahap, yaitu melalui kulit. Kontak langsung dengan pestisida yang digunakan bisa masuk dalam kulit apabila tidak menggunakan sarung tangan dan alat yang sesuai. Selanjutnya melalui pernafasan. Apabila penyemprotan pestisida menggunakan teknologi seperti helikopter yang sasarannya tidak pas, maka akan dapat masuk ke dalam udara dan mencemari udara sekitar, lalu berdampak pada aktivitas masyarakat. Selanjutnya melalui mulut. Hal ini tentu saja lewat berbagai macam produk seperti sayuran dan tumbuhan yang menggunakan pestisida, apabila tidak dicuci dengan bersih maka akan meracuni makanan yang dimakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamanan terhadap pestisida, yaitu yang pertama adalah penyimpanan racun-racun hama. Racun-racun harus disimpan dalam wadah-wadah yang diberi tanda, sebaiknya tertutup dan dalam lemari tersendiri yang terkunci. Yang kedua, campuran racun yang dengan tepung atau makanan tidak boleh disimpan dekat makanan. Campuran yang rasanya manis biasanya paling berbahaya. Tanda-tanda harus jelas biar untuk mereka yang buta huruf sekalipun tabu menjadi mengerti apa yang menjadi benda tersebut. Yang ketiga adalah tempat-tempat bekas menyimpan yang telah tidak dipakai lagi harus dibakar agar racun-racun sisa musnah sama sekali. Yang keempat,
Penyimpanan di wadah-wadah untuk makanan atau minuman seperti di hotel-hotel sangat besar bahayanya. Next. Yang kedua adalah pemakaian alat-alat pelindung, yaitu yang pertama adalah memakai masker dan adakanlah ventilasi keluar setempat selama melakukan pencampuran kering bahan-bahan tersebut. Yang kedua, pakailah pakaian pelindung, kacamata, dan sarung tangan terbuat dari neopren jika kerjaan dimaksudkan untuk mencampur bahan tersebut dengan minyak atau pelarut-pelarut organis. Pakaian pelindung harus dibuka dan kulit dicuci sempurna sebelum makan. Yang ketiga, pakailah pelindung pernafasan, kacamata, baju pelindung, dan sarung tangan selama menyiapkan dan menggunakan semprotan kabut atau aerosol jika kulit atau paru-paru mungkin kontak dengan bahan tersebut. Alat-alat pelindung harus terbuat dari karet atau bahan tahan minyak. Next. Cara-cara pencegahan lainnya yaitu yang pertama, selalu menyemprot ke arah yang tidak memungkinkan angin membawa bahan sehingga terhirup atau mengenai kulit dari tenaga kerja yang bersangkutan. Yang kedua, hindarkan waktu kerja lebih dari 8 jam sehari bekerja di tempat tertutup dengan memakai penguap termisi jauhkan alat tersebut dari rumah penduduk dan tempat pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, janganlah disemprot ke tempat-tempat yang sebagian tubuh manusia akan bersentuhan dengan pestisida. Manusia dihadapkan pada suatu masalah. Next. Upaya pencegahan pencemaran pestisida. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencegah atau mengurangi serangga hama antara lain. Yang pertama, pengaturan jenis tanaman dan waktu tanam. Yang kedua, memilih varietas yang tahan lama. Yang ketiga, memanfaatkan musuh-musuh alami serangga. Yang keempat, penggunaan hormon serangga. Yang kelima, pemanfaatan daya tarik seks pada serangga. Yang terakhir, sterilisasi. Lalu tindakan pencegahannya yaitu yang pertama, ketahuilah atau pahamilah dengan yakin tentang kegunaan dari suatu jenis pestisida. Jangan sampai terjadi salah berantas atau penggunaan pestisida. Misalnya herbisida jangan digunakan untuk membasmi serangga yang nantinya hasilnya serangga yang dimaksud belum tentu mati sedangkan tanah atau tanaman telah terlanjur tercemar. Selanjutnya, ikuti petunjuk-petunjuk mengenai aturan pakai dan dosis yang dianjurkan pabrik atau petugas penyuluh. Yang ketiga, jangan terlalu tergesa-gesa menggunakan pestisida. Yang keempat, jangan telat memberantas hama. Jika dengan semakin meluasnya hama, akan membutuhkan penggunaan pestisida dalam jumlah besar. Ini berarti hanya akan memperbesar peluang terjadinya pencemaran. Selanjutnya, jangan salah pakai pestisida. Selain satu jenis pestisida, biasanya hanya digunakan untuk suatu jenis hama tertentu. Terkadang usia tanaman yang berbeda mengendaki jenis pestisida yang berbeda pula. Selanjutnya, pahamilah dengan baik cara pemakaian pestisida, jangan sampai tercecer di sekitar tanaman. Terakhir, jika pestisida yang akan digunakan harus dibuat larutan terlebih dahulu, gunakan tempat yang khusus untuk itu. Pada waktu mengaduk, larutan jangan sampai tercecer ke tempat lain. Perhatikan dengan tepat jumlah larutan yang dibuat agar tidak
terdapat sisa setelah pemakaian. Next. Sekian presentasi dari kami. Untuk salahnya kami mohon maaf. Terima kasih.